Haleluya. Shalom. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan dengan sorak-sorai dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini kembali untuk memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau selidiki setiap hati kami. Kalau masih ada dosa pelanggaran, ampuni setiap kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, karena kami tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Tempat ini Tuhan kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa jahat yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau bertahta di tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga saat Engkau bertahta, ya, kami yang datang dengan berbeban berat akan diberikan kelegaan. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami akan menikmati kuasa kasih mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Karena ada Tuhan Yesus yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saja dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap kerinduan kita sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati baik-Mu, menikmati baik-Mu
katakan satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta. Ini kerinduan kami, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu.
Mari tetap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kita, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Lebih lagi sungguh katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan, mau memuji, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Oh ya Bapa, Shikata ya Bapa, Shikata ya Bapa, Shikata ya Bapa, Shikata ya Bapa. Kau yang layak Tuhan, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala keagungan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara kasih salam samping kiri kananmu, katakan mari berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian dengan iman di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama-Mu, seakan ku benar. Amin. Banyak
siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata. Dari mana saudara? Dari generasi ke generasi. Mari dengan iman katakan, Kau akan sakitku. Amin. Kau akan beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tiada siapa Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Kita mau bersorak sebab Tuhan kita dahsyat. Mari sama-sama katakan, bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu Tuhan, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Kau akan sakitku. Dengan iman katakan, Kau akan beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Sangat baik, teramat baik. Tiada siapa Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin. Haleluya. Dia dahsyat. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang hadir pagi hari ini. Saya akan maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberkati anak-anak sekolah minggu yang hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi anak-anak ini Tuhan. Mereka mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan hati dan pikiran mereka. Biarlah firman yang akan ditaburkan itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar, Tuhan berikan kasih, berikan kesabaran, berikan hikmat untuk mendidik anak-anak ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu
Haleluya, kita percaya Tuhan Yesus sanggup di dalam kehidupan kita menyelesaikan segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kita ragukan akan kasih Tuhan. Walaupun kita masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu mengampuni. Pujian ini kita angkat dengan sepenuh hati sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah aku ragukan akan kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
kami tetap percaya Tuhan. Kami senantiasa percaya kepadamu. Walaupun kami masuk di dalam lembah-lembah kekelaman, walaupun kami melalui banyak rintangan, hambatan, segala sesuatunya, kami percaya bahwa Engkau sanggup menyelesaikan semuanya itu Tuhan. Olehnya itu Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan, oleh firman-Mu kami dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, sucikan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat firman-Mu, janji-janji firman-Mu untuk kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan. Tema kita pada saat ini yaitu hidup adalah sebuah pilihan. Nah, ini sangat luar biasa. Kenapa? Saya ambil contoh begini. Mungkin kita berbelanja di toko atau di mall. Kadang kita melihat barang-barang yang kita lihat untuk kita mau beli. Kadang kita lihat menarik. Kadang kita sukai. Tetapi pada dasarnya, pada saat kita membeli, sudah mengambil menjadi milik kita. Pada saat kita buka, mutu dan kualitasnya sudah diragukan lagi. Sehingga kita merasa kecewa. Kita merasa, aduh, saya sudah beli ini dengan harga yang mahal, tetapi kita tidak dapat menggunakannya. Kenapa? Karena kita salah memilih. Mungkin juga dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari kepada setiap waktu untuk Tuhan, kadang kita salah memilih. Makanya firman Tuhan saat ini kita akan belajar bagaimana kita memilih yang tepat. Apakah kita memilih untuk cara hidup kita bersama dengan Tuhan, atau memilih untuk cara hidup kita sesuai duniawi? Bapak Ibu harus tahu, setiap pilihan ada konsekuensinya, sebab akibatnya. Seperti yang saya katakan tadi, kita memilih barang, kalau kita salah memilih, kita pasti kecewa. Karena apa? Karena mutu kualitasnya. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita salah memilih di dalam perjalanan hidup kita, maka akibatnya, konsekuensinya ada dua: masuk dalam neraka atau masuk dalam kerajaan surga. Jadi hidup ini adalah suatu pilihan. Kita harus memilih yang benar-benar sungguh-sungguh untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita. Nah, nanti akan saya jelaskan. Orang yang memilih yang tepat, maka kehidupan di dunia ini akan Tuhan jaga dan pelihara. Amin. Nah, kita baca firman Tuhan dulu di dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15. Sebenarnya panjang ini, tapi saya ambil saja intinya. Yosua pasal 24. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yosua pasalnya ke-24. Sudah ada? Kita baca 2-3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebuah kisah di mana Yosua, abdi Allah pengganti Musa, sudah membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian dari 12 suku bangsa Israel. Tetapi kehidupan, karena sudah dalam zona nyaman, dia lupa siapa yang memilih dia untuk menikmati tanah perjanjian itu. Sehingga apa? Yosua memberikan pembaharuan. Apa itu? Perjanjian Allah. Pembaharuan supaya dia harus mengingat bahwa Tuhan Allah Israel telah membawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mungkin kita juga begitu. Kita sudah masuk dalam zona nyaman, kita sudah diberkati, kita sudah menikmati janji Tuhan, kita sudah melewati halangan rintangan, kita masuk di dalam zona nyaman. Tetapi di dalam kehidupan kita jauh dari Tuhan. Sehingga akibatnya Yosua berkata, pilihlah kepada siapa engkau beribadah. Tujuannya apa? Supaya kita, bangsa Israel itu, bersungguh-sungguh masuk di dalam rencana Tuhan. Kita juga harus begitu. Jangan pilihan kita. Nah ini saya katakan di dalam Lukas 16 ayat 13, kita itu tidak bisa apa yang dikatakan mengabdi kepada dua Tuhan kita. Kita harus memilih yang tepat. Karena konsekuensinya, kita mau memilih kepada dunia dengan segala kemewahan, segala pengaruh, tapi untuk sesaat, akhir hidup kita pasti ke neraka. Ini firman Tuhan. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, memilih yang terbaik sesuai dengan pilihan kita, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan setia dan taat, maka kerajaan surga itu bagian kita. Amin. Itulah janji firman Tuhan. Makanya jangan kita melenceng dari rencana Tuhan. Kita selalu fokus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh ragukan kuasa Tuhan. Kita masuk dalam lembah kekelaman, kekelaman yang paling hitam sekalipun, Dia ada di situ. Sekalipun kita masuk di dalam zona yang sangat membuat kedagingan kita, Tuhan, kenapa saya begini? Keadaan saya begini. Itu adalah ujian bagi kamu. Supaya apa? Supaya kedaginganmu dipisahkan menjadi masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita punya kehidupan, masih ada dosa-dosa yang harus dibereskan. Makanya itu kita dibaharui oleh firman Tuhan supaya kehidupan kita, kedagingan kita itu semakin hari semakin dikikis. Hendaklah kita menjadi serupa seperti Kristus. Memang kita belum sempurna, tapi kita serupa saja. Itu menjadi kerinduan Allah supaya apa? Dia memberikan kita suatu rencana yang penuh harapan. Jadi pembaharuan sangat penting. Nah, kita akan belajar itu bagaimana pembaharuan. Itulah cara kita bisa semakin hari semakin dibaharui. Yaitu apa? Kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Kita hidup di dalam kedagingan, selalu ingin dikuasai dengan hawa nafsu,
perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi kalau ada firman Tuhan, itu yang akan selalu mengingatkan, itu yang selalu menjaga kita supaya kita tidak memilih jalan yang tidak tepat. Seperti contohnya kita pada pagi hari ini, kita mau belajar firman Tuhan supaya kita tidak terhilang, tidak binasa dari hadapan Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu kita harus jaga sampai akhir hidup kita. Jadi kita berhadapan muka dengan Tuhan tidak, wah saya ini keluarga hamba Tuhan, saya ini orang Kristen, tetapi kehidupanmu, keberadaanmu tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kehidupan masih di dalam cara hidup dunia. Bangsa Israel diingatkan, dahulu engkau tahu, nenek moyangmu, bangsa Israel, Tuhan selalu menolong engkau. Mulai dari Abraham, Bapa orang percaya, sampai turun kepada Yakub, 12 suku Israel, masuk ke tempat yang penuh masalah, itu Mesir. Tuhan kasih keluar, dan Tuhan pelihara di dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, sampai masuk ke tanah perjanjian. Sudah menikmati, tapi dia lupa beribadah, dia lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya Yosua, abdi Allah, menyatakan, dikumpulkanlah semua 12 suku Israel, kamu hari ini pilih yang mana engkau untuk beribadah. Pilihan yang tepat, akibatnya pasti yang baik. Kalau pilihan yang tidak tepat, pasti pilihannya akan tidak baik. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita memilih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan, percaya hidupmu di tengah-tengah dunia ini pasti akan diberkati. Engkau akan menikmati janji Tuhan. Kenapa kadang kita itu menikmati janji Tuhan, kadang kita melakukan hal ini? Karena apa? Ketidaktaatan, ketidaksetiaan yang mempengaruhi kita keluar dari rencana Tuhan. Akibatnya apa? Bayar harga. Bayar harga itu sakit, pasti sakit. Kita akan dikerat. Tapi kalau kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah ujian untuk menaikkan level iman kita. Jadi berbeda. Bayar harga itu ada dua. Bayar harga karena kita taat kepada Tuhan, berarti kita punya kehidupan dibalui dan naik level. Tapi karena kesalahan kita harus bayar harga. Kita harus konsekuensi, harus masuk di dalam lembah kekelaman. Sebelum terjadi, saya katakan, sebelum terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan sudah ingatkan. Kadang diingatkan oleh hamba Tuhan, diingatkan kepada orang-orang sekitar kita, diingatkan oleh alam, diingatkan oleh keluarga, tapi kita ngeyel. Akibatnya kita nanti masuk baru sadar, wah, kenapa saya begini? Itu kamu tidak taat, tidak nurut. Kadang begitu. Makanya Tuhan itu sudah menetapkan, makanya ada firman, pujian-pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau engkau berkenan kepadanya, engkau tidak akan jatuh tergeletak, tapi ada tangan Tuhan yang kuat menopang. Makanya hidup kita harus memilih yang tepat. Supaya kita berjalan di dalam dunia ini. Saya katakan, dunia ini adalah dikuasai iblis. Sekali lagi saya katakan dalam firman Tuhan, kita berada di dalam dunia ini ada dalam kuasa iblis. Tetapi orang percaya
yang berada di dalam dunia ini tidak dikuasai iblis. Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, penolong kita. Dia akan menjaga, melindungi kita. Ada firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah kuasamu? Kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Kunci kerajaan maut kehidupan ini Tuhan sudah pegang. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita hidup dalam Tuhan? Supaya kita berada dalam kuasa iblis, kita tidak dikuasai. Makanya banyak orang yang jatuh karena tidak fokus kepada firman Tuhan. Nah, pertanyaan kita, apakah yang kita peroleh? Nah ini, kadang kan kita senang dong kalau kita selalu seperti kita dulu masih sekolah. Kalau kita sungguh-sungguh kita belajar, pasti kita suka jadi ranking, kita dapat hadiah. Kita juga harus begitu. Kalau kita sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Iya, karena firman-Nya, karena janjinya. Kadang orang melihat janji Tuhan itu seperti biasa, janji dengan dunia. Tidak, Bapak Ibu. Ini masalah hidup kita. Kapan kita melanggar, iblis yang berkuasa. Makanya jangan buka celah sedikit pun. Jadi apa yang kita peroleh, kalau kita sungguh-sungguh taat dan setia di dalam Tuhan. Taat dan setia dalam Tuhan apa? Rajin berdoa, rajin beribadah, suka memuji menyembah Tuhan, suka melayani. Itu tanda-tanda kesetiaan dan taat. Hal-hal yang sederhana tapi sangat bermanfaat dan sangat besar kuasanya. Nah, saya kasih 3 poin. Ya, kalau orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, kita memilih pilihan kita. Saya mau setia kepadamu, beribadah. Kami mau setia Tuhan. Yang pertama, coba kita baca Keluaran 15 ayat 5. Keluaran pasal 19 ayat 5. 19 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, jika kamu sungguh-sungguh, bukan biasa-biasa. Kita datang dalam ibadah, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, taruh dalam hatimu, dan berpegang pada perjanjianku. Apa yang firman Tuhan katakan, kita mau belajar taat setia. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Harta kesayangan Tuhan. Bapak mau kan? Bapak Ibu Saudara pasti mau kan? Harta kesayangan Tuhan. Berarti apa? Tuhan selalu sayang sama kita. Ada sukacita, ada perlindungan, ada damai sejahtera. Harta kesayangan Tuhan. Itu janji Tuhan bagi kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel adalah milik kepunyaan Allah yang disayang Tuhan. Kita pun juga adalah umat pilihan Allah. Ingat firman Tuhan ini, supaya apa? Kita itu semakin kuat. Oh, saya mau belajar setia dan taat karena saya adalah harta kesayangan Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan apa yang saya perkatakan. Kalau apa yang firman Tuhan katakan itu akan terjadi bagi kita sungguh-sungguh. Jadi kita tidak usah melihat dunia ini, tapi kita fokus pada firman Tuhan. Maka kita adalah miliknya Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Jadi kemanapun selalu ada sukacita,
damai sejahtera dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita ada kebahagiaan, saling mengasihi. Itu contoh. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi kita adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi kita bersyukur memiliki Allah kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh beribadah. Tidak usah lihat kiri, tidak usah lihat kanan, tapi fokus di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan kita bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, coba kita baca Keluaran 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26. Dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bangsa Israel diberikan pilihan, kamu sungguh-sungguh beribadah kepada kita sebagai orang percaya. Jikalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menghalau segala penyakit yang mau, virus, bakteri, kuman, penyakit tidak akan berkuasa dalam tubuh kita. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau ada virus, bakteri, kuman di dalam tubuh kita, kita harus pertanyakan kehidupan kita dengan Tuhan. Kenapa? Penyakit itu dari iblis. Supaya apa? Supaya kita hidup sungguh-sungguh. Makanya penyakit itu kita tidak miliki. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Supaya hidup kita kuat, sehat, terpelihara, terjamin. Kenapa? Tubuh kita ini adalah milik Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Jadi kita harus jaga tubuh kita. Supaya apa? Kita bisa hidup sampai tua. Yang paling tua di sini Pak Gembala. Kalau tidak salah 75, 74. Nah, ada lagi mungkin yang lebih tua. Itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita juga akan mau ke sana. Tapi Tuhan mau apa? Belajar setia dan taat. Supaya anak cucu kita diberkati, tidak meminta-minta. Sehingga kita kuat, bisa melihat seluruhnya keluarga-keluarga kita. Kenapa? Tuhan pelihara. Makanya jangan khawatir kalau kita hidup sungguh-sungguh beribadah, hati kita sungguh-sungguh beribadah. Selalu saya katakan, ayo kita beribadah, ayo kita memuji Tuhan. Seperti kalau kita di tempat ini, saya katakan, kalau kita memuji Tuhan, suara kita, hati kita sungguh, dampaknya apa? Ada damai sejahtera, sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati. Hati yang gembira itu menghalaukan segala penyakit, menghalaukan segala kesusahan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Makanya bersyukurlah orang suka memuji Tuhan di rumah, di jalan, di dalam kehidupannya. Jangan kebanyakan kita memuji-muji dunia. Itu membuat hati kita terbawa. Sehingga apa? Kita lupa bahwa ada kekuatan yang baru. Banyak lagu-lagu yang membuat hati kita galau. Banyak lagu-lagu membuat kita masuk di dalam susah. Akhirnya kita larut. Begitu kita lupa ada Tuhan yang beri kekuatan. Kalau Anda memuji Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Wah, bukankah itu semangat kita? Pagi-pagi kita sudah mendengar itu, membangkitkan
semangat kita. Makanya pagi-pagi itu kita harus mengambil puji-pujian yang menggairahkan hidup kita, supaya kita berjalan sepanjang hari itu dalam pimpinan Tuhan. Jangan kita buka puji-pujian dengan lagu-lagu yang membuat hati kita lemah, loyo. Akhirnya apa? Sepanjang hari pasti loyo. Makanya mulailah memuji, memuliakan Tuhan. Supaya apa? Supaya hatimu kuat, hatimu senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Yang terakhir, coba kita baca Ulangan 11 ayat 13 dan 14. Jadi yang pertama tadi, kita menjadi harta kesayangan Allah, kita tidak ditimpakan segala penyakit. Yang ketiga, Ulangan 11 ayat 13 dan 14. Ayat 13 dulu. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Selalu saya katakan sungguh-sungguh. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lanjut 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, dia menikmati penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Secara rohani bagaimana dengan kehidupan kita? Hujan-hujan itu adalah berkat-berkat. Diartikan sebagai berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam perjalanan hidup kita apabila kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang pertama, gandum. Gandum itu berbicara apa, Bapak Ibu? Gandum berbicara kebutuhan, keperluan kita sehari-hari. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan sebelum kita meminta kepada Tuhan. Karena Dia tahu apa kekurangan kita, apa kebutuhan kita. Dia memberikan gandum, kebutuhan kita untuk kita makan, untuk kita pakai. Dia tidak akan memberikan anak-anak yang selalu meminta-minta, tapi Dia akan memberikan yang terbaik jika engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan ini, supaya kita apa? Semakin kuat dalam iman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, anggur. Anggur berbicara apa? Sukacita, damai sejahtera. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, kalau tidak ada sukacita, damai sejahtera, pasti bukan dari Tuhan. Pertengkaran, perselisihan, kadang diam-diaman, tidak mau berbicara. Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, setiap hari baru, rumah tangga kita diberkati. Saya kalau dengan Meli, kalau pagi-pagi, kalau malam, pulang sore, banyak masalah di dalam pekerjaannya. Saya juga kalau mulai timbul ini dia kok jangan kau dulu masuk di dalam rumah tangga. Hilangkan itu, bukan bagian kita. Jangan beban-beban yang dari luar, yang bukan beban kita, kita bawa di rumah yang menjadi beban kita. Kadang kita begitu, Bapak Ibu. Sehingga damai sejahtera, sukacita itu bercampur baur dengan beban. Sehingga apa? Kita tidak enak dengan pasangan kita. Kita tidak enak dengan anak-anak kita. Kita marah di luar, tiba-tiba ada anak kita, sudah nih, jangan kamu lakukan nih. Mama lagi marah ini, kamu tidak boleh begitu. Anaknya bilang, apa salah aku ini, Ma? Saya tidak apa-apa. Kenapa? Beban. Pikiran-pikiran yang dari luar jangan taruh di sini, Bapak Ibu. Singkirkan. Masuk di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Baharui. Makanya pentingnya apa? Perlindungan Tuhan. Ada roh-roh yang selalu berkuasa, masuk lewat mulut kita, tinggal dalam pikiran kita, berdiam di dalam hati kita.
Aduh, itu yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Makanya kita mau belajar bahwa beserta dengan Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Makanya selalu dalam nama Yesus aku singkirkan. Usahakan selalu berbicara peperangan rohani, hal-hal yang sederhana. Meli selalu berkata begitu. Saya selalu contoh karena kami mau belajar juga. Temannya berkata begini-begini, dia juga bilang, dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi bagiku. Saya juga kadang begitu, dalam nama Tuhan Yesus tidak masuk dalam rumah tanggaku. Belajar peperangan rohani. Belajar mulut kita itu berperang. Kalau kita tidak belajar peperangan rohani, kita akan kalah. Kenapa? Tingkatan-tingkatan dunia itu semakin tinggi. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak tahu kuasa Tuhan yang mana kita harus pakai. Makanya banyak anak-anak Tuhan kalah. Biar kami deh, biasa aja, biarnya begitu saja. Ingat, kita ini selalu, kalau kita sudah lulus di dalam level 1 iman kita harus naik level 2. Naik level 2 sampai level yang tertinggi. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh dipakai. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara sebagai umat pilihannya, orang pilihannya. Makanya jangan takut. Kalau kita menghadapi situasi itu, ada peperangan roh, perkatakanlah firman-Ku. Saat kita perkatakan, ada kuasa. Kalau kita sungguh-sungguh. Makanya hidup kita itu mulai belajar taat, setia, sedikit. Ayo nih, David, ayo kita pergi dulu ke sana. Kalau kita sudah tahu itu yang salah, pakai cara. Oh ya, minta maaf, saya sudah janjian dengan teman saya. Kenapa? Biasa. Karena kita tahu kehidupan orang itu. Tapi kalau kita tahu bahwa itu baik, kita menjadi contoh dan teladan di situ. Itu ada kuasa. Kalau seumpama kita berada di dalam satu situasi yang tidak memungkinkan, minta pertolongan Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Ayat yang ketiga, minyak. Wah, minyak berbicara tentang urapan, kuasa. Anggur berbicara tentang kebutuhan keperluan kita. Gandum berbicara keperluan kita, anggur berbicara sukacita damai sejahtera, minyak berbicara pengurapan, kuasa Allah. Kalau Anda hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau diberikan kuasa memperkatakan. Engkau akan diberikan karunia yang luar biasa untuk melayani. Bapak Ibu harus tahu, Tuhan berikan setiap orang-orang percaya ada karunia-karunia untuk kita jalankan, untuk kita lakukan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Rata-rata orang Tuhan berikan karunia untuk apa? Melayani. Banyak karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Kalau saya ada karunia yang Tuhan percayakan, tapi saya harus belajar supaya karunia itu senantiasa dikembangkan. Ada beberapa yang Tuhan percayakan, saya berikan yang terbaik. Karena itu untuk Tuhan, bukan untuk saya. Kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu punya karunia, kerjakanlah dengan setia. Tuhan akan tambahkan lagi karunia itu untuk memuliakan nama-Mu. Dan engkau menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan engkau akan ditempatkan dalam kerajaannya kelak. Sebagai raja bisa, sebagai soko guru bisa, sebagai pemimpin bisa. Tapi mulai dari sekarang, firman Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Berarti apa yang kita perbuat di dalam Tuhan itu terjadi di alam roh kita. Kita hidup di dunia ini sudah menjadi orang-orang di dalam kerajaan surga, tapi kita belum masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus melakukannya di dunia ini
supaya pada saat di dalam kerjaan surga itu kita tinggal menikmati, Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Kalau kita sungguh-sungguh setia beribadah memuji nama Tuhan, di surga itu pujian penyembahan itu selalu nyata. Makanya belajarlah dulu di dalam dunia ini puji-pujian. Kalau Bapak Ibu susah memuji Tuhan, bagaimana di surga? Yang menjadi pertanyaan, kalau anak-anak Tuhan tidak suka memuji Tuhan, berarti bukan anak Tuhan. Saya katakan. Kenapa? Karena tidak suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu memuliakan Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Di mana di dalam kerjaan surga itu kita hanya memuji, menyembah Tuhan, menikmati. Tidak ada lagi tangisan air mata. Makanya kita harus belajar dari dunia ini. Itulah rencana Tuhan masuk ke dalam kerajaannya. Jadi bagian kita, pilihan kita itu ada dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan cara sesuai dengan firman Tuhan, atau kita beribadah ke tempat lain, atau maksudnya di dalam sini melakukan cara-cara dunia. Akibatnya apa? Konsekuensinya pasti api neraka. Makanya hari ini Bapak Ibu, baharui pilihan untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu engkau nikmati di bumi ini. Makanya saya katakan selalu, rugi besar Bapak Ibu kalau engkau milik Tuhan, selalu sakit-sakitan, tidak diberkati, selalu banyak kesusahan. Berarti kehidupan kita pertanyakan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah hidup benar dan ada peristiwa kesusahan yang kita lakukan, kita introspeksi. Kalau kita salah, kita minta ampun, bayar harga. Tapi kalau kita tidak salah dan kita lakukan, itu yang namanya upahmu besar di surga. Banyak orang disakiti, banyak orang yang merasa, aduh kenapa saya ini, bukan kesalahan saya, bukan kelakuan saya, bukan. Percaya saja, upahmu besar di surga. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan engkau untuk pegang, memikul kuk yang diberikan Tuhan itu ringan. Maksudnya apa? Melayani Tuhan. Kuk itu apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu tidak usah lihat kiri kanan, tapi fokuskanlah hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan janji-janjinya. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan atas firman-Mu, untuk kami lebih dalam lagi mengerti segala rencana-Mu. Sebab janji-janji-Mu Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tangan. Porata shikaralapa sakakahiramas. Kami berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu Tuhan permasalahan kehidupan mereka masing-masing. Engkau tahu segala kehidupan keberadaan mereka. Kami mengangkat tangan kami. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu. Tolong kami Tuhan menyelesaikan segala perkara-perkara yang ada dalam hidup kami, sehingga kami kuat mampu menjalani hidup ini. Sehingga kehidupan kami Engkaulah yang beracara Tuhan, sehingga kami menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan, harta kesayangan-Mu Tuhan. Kami menjadi bagian untuk menggenapi rencana-rencana-Mu, bagian-bagian untuk menikmati janji-janji firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman. Meteraikan firman dalam hati kehidupan kami. Allah Roh Kudus, tolong pimpin sertai kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita pagi hari ini. Sebelumnya sekali lagi kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan. Engkau kuduskan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Apa saja mereka buat Tuhan, buat berhasil dalam nama Yesus. Dan mereka boleh kembalikan kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka, Tuhan memberkati. Nyatakan kuasa janji firman Tuhan, bukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu. Dan Tuhan mencurahkan limpah berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bagi yang mau memberikan persembahan lewat QR Code ada di sebelah kiri saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Di hari Jumat ada menara doa pemuridan. Hari Jumat tanggal 16 jam 7 malam di lantai 12 di Hotel Maleo. Mari Bapak Ibu Saudara boleh hadir bersama-sama dalam menara doa pemuridan. Kemudian minggu depan kembali kita akan beribadah dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 18 jam 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Mirna Tangke Padang. Kemudian ibadah sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara punya anak-anak boleh ajak sama-sama untuk beribadah sekolah minggu di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita satukan hati dan berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta David Ladapi dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Biarlah urapan kuasa Tuhan terus mengalir dalam hidupnya Tuhan. Dalam rumah tangganya berikan damai sejahtera sukacita, sehingga keluarga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati setiap kerinduan hati mereka Tuhan, buka jalan. Bahkan keluarga besar mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu GB Anugerah. Kami terus mendukung gereja-Mu di dalam doa. Biarlah kasih Kristus boleh terus dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Wakil Gembala, semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah kuasa urapan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Terus Engkau menopang mereka dalam pelayanan mereka. Berikan kekuatan Tuhan untuk menghadapi masalah, badai, persoalan yang terjadi. Berikan mereka jalan keluar, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran untuk boleh membawa gereja ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa Tuhan, berkati Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Engkau penuhkan kursi-kursi yang disiapkan dengan jiwa-jiwa yang baru dari utara, timur, selatan, barat, kota Makassar. Tuhan kirimkan ke tempat ini untuk sama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Pengerja-pengerja Tuhan juga kirimkan ke tempat ini untuk melayani Tuhan. Kami berdoa meminta kepada Engkau yang empunya pengerja-pengerja, Engkau yang empunya jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan, mereka yang hadir pagi hari ini Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati suami, istri, anak-anak, pemuda-pemudi Tuhan, berkati para orang tua Tuhan, berkati setiap mereka yang mengalami pergumulan, persoalan dalam hidup mereka. Engkau sumber jawaban firman Tuhan sudah menjadi penguatan dalam hidup mereka pagi hari ini Tuhan, sehingga saat kami semua keluar dari tempat ini, kami tidak sama ketika kami datang, tapi kami beroleh kekuatan yang baru. Berkati Tuhan usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, berkati Engkau buat berhasil apa yang jemaat-Mu kerjakan, sehingga mereka boleh kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan para pelajar yang masih studi Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati semua boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semua program-program ibadah kami untuk menara doa Tuhan, untuk youth Tuhan, untuk ibadah minggu depan Tuhan, ibadah sekolah minggu, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau campur tangan di dalamnya ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi keuangan gereja kami. Kami percaya Tuhan Jehovah Jireh yang akan mencukupkan. Tuhan janji-Mu yang akan kami pegang. Tuhan Engkau akan memberkati Bapa. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Hotel The Maleo tempat kami beribadah. Berkati Tuhan pemiliknya, berkati semua keluarga besar hamba-Mu, bahkan semua staf karyawan yang bekerja di tempat ini. Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mungkin mereka sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang lalai. Tuhan ingatkan mereka. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa bagi kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Tuhan biarlah berkat Tuhan tercurah atas kota kami. Pemeliharaan Tuhan, roh takut akan Tuhan, biar Engkau curahkan atas pemerintahan kota kami. Jauhkan dari segala macam bencana, mara, bahaya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan nyata bagi kota Makassar. Berkat Tuhan dicurahkan. Bahkan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi atas bangsa Indonesia. Keselamatan atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua staf jajarannya diberikan roh takut akan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sejenak kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini.